Hello, welcome back to our channel Edel Inspire dengan gue Edo. dan gue Dela. Di video kali ini kita sudah ditemani oleh Mas Tunggul Sediartono. Atau biasa dipanggil Mas Tato. Mas Tatung ini bersama dengan Dr. Siti Maisaro adalah pengelola dari Canine Kennel. Betul sekali. Di Kennel ini sebenarnya cukup lengkap ya, fasilitasnya ada banyak ya. Cuman untuk video kali ini kita akan bahas mengenai trainingnya terlebih dahulu ya. Kita mau bahas mengenai mungkin training untuk anjing itu seperti apa. Mungkin dari Mas Tatungnya bisa share dulu background, mungkin apakah dulu ada background sebagai trainer kah? Kalau saya memang dari kecil suka sama hewan. Oke. Jadi piara anjing 5 ekor. Waktu-waktu saya kecil sih saya belajar untuk ngelatihnya itu karena ada trainer yang datang ke rumah. Jadi saya belajar sama dia. Karena saya suka dengan binatang, jadi saya hari-harinya seneng ngajarin mereka, sambil juga saya jadi belajar juga gitu. Jadi kita ada trik-trik yang baru saya ngajarin, pengen bisa anjingnya untuk roll over, saya cari tahu gimana sih cara ngajarinnya gitu. Itu dari kecil. Dari kecil. Oh, berarti ini udah mulai. Iya, emang seneng latih anjing waktu itu. Terus saya belajar naik kuda. Waktu saya belajar naik kuda itu, saya mulai secara nggak langsung belajar gimana sih caranya kita komunikasi sama hewan. Kita menyesuaikan maunya kita dengan maunya hewan seperti apa. Kalau di kuda kan kita benar-benar harus menyatu. Oke. Kita mau kuda ini untuk belok kanan, ada caranya seperti apa. Itu kan kalau buat saya jadi kayak kita ngelatih anjing ya gitu. Mau suruh dia ke kanan, kita mesti ngapain? Kita ngelakuin sesuatu yang pasti dulu supaya hewannya mau ngikutin kita gitu. Terus berkembang, saya kebetulan punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Di sana waktu itu saya kenalan dengan security di kampus. Yang kebetulan dia punya Rottweiler sebagai anjing deteksi. Dia narkoba waktu itu, deteksi narkoba. Jadi di situ saya kenalan sama dia, lalu saya sering diajak dia untuk latihan di klubnya si security latihan gitu. Dengan anjing-anjingnya dia. Kebetulan dia waktu itu punya 3 Rottweiler, terus saya diajakin main ke tempatnya mereka berlatih gitu. Jadi di situ saya secara tidak langsung dapat ilmu yang lebih lagi. Dari situ saya makin tertarik. Oh, ngelatih anjing tuh rupanya sangat challenging sekali gitu. Bisa dibilang Mas Tatung ini otodidak ya, belajar sendiri ya? Lebih banyak belajar, sebetulnya bukan belajar sendiri juga, tapi saya menduplikasi orang-orang yang sudah punya banyak sekali pengalaman. Contohnya juga Mas Santo ini yang lagi latihan di belakang, dia juga hari-harinya udah ngelatih. Saya banyak sekali belajar sama Mas Santo, karena memang kadang-kadang kan gini, satu karakter anjing dengan karakter yang lainnya berbeda. Saya nggak bisa ngelihat, tapi Mas Santo bisa gitu. Atau saya nggak bisa ngelihat, mungkin Mas Edo yang, oh Mas ini anjingnya begini gitu. Saya mesti belajar juga sama orang lain gitu. Kalau pengalaman Mas Tatung sendiri, karakteristik anjing itu yang paling susah di training itu yang seperti apa sih? Yang males gerak. Oh justru yang malas, bukan yang galak? Bukan. Oh galak malah nggak masalah? Yang kalau mereka aktif, saya ngajarin makin mudah karena dia bergerak. Emang ada ya Mas Tatung yang malas gerak gitu, mager? Mager banyak banget, kayak kita juga. kayak aku kalau lagi kepanasan, mager gitu. Udah deh. Dia gedeplak gitu? Iya, maksudnya jalan. Kayak apa sih? Kalau kayak gini kan lari-lari gitu ya. Kan kita seneng liatnya kan gampang kan. Justru kalau kayak gini gampang ya. Lebih mudah. Saya pikir kalau misalnya galak itu malah lebih susah dilatih juga ya. Kalau dia galak terus dia malas gerak. Wah, itu pol. Itu pol susahnya. Iya, biasanya harus diapain? Treat apa Iya, betul. Kita mancing mereka, kita nyari hatinya mereka. Caranya gimana? Ya kita ngajak main. Kita ajak main. Ada yang kita dengan mainan-mainan yang mereka suka misalnya, atau kita pakai makanan, pakai treat, tapi kita bikin treatnya atau makanan itu seperti mainan. Oke. Kayak gimana sih? Dia udah cium-cium, daripada dia makan di tangan kita lempar supaya dia kejar.
mau nggak mau kan dia bergerak kan. Bergerak. Jadi lebih kita dorong adrenalinnya ya. Adrenalinnya kita pacu ke atas Biasanya supaya kalau udah mau gerak sebentar udah lebih gampang. mudah, lebih mudah buat kita, lebih mudah karena dia nungguin apalagi nih. Di Di kennel kennel. sendiri trainingnya ini nggak sekedar ada training apa aja, maksudnya apakah Khusus training lomba. behavior atau training yang khusus lomba atau semuanya? Kita sebetulnya lebih fokus ke basic training. Basic training itu yang mudah-mudah banget sebetulnya. Kayak Sit down, stay Oke. gitu, shake hand, terus ya lari-lari Berarti kayak kecil. sekolah anjing ya. Sekolah anjing Oh. betul. Yang Dasar. umumnya dasarnya gitu. Karena lebih banyak owner yang butuh pelatihan untuk anjingnya yang seperti Seperti itu gitu daripada yang lain-lainnya. Ada juga ini si Oi ini dia mau ke agility Oh, berarti Oh, ke untuk lomba championship ya? ya? untuk lomba loncat-loncat apa Oh. agility lah gitu ya. Jadi itu kita lebih banyak fokusnya Berarti ini ada owner nitipin anjingnya untuk dilatih untuk lomba. betul. Memang berarti kemauan ownernya ya. dia Kemauan mau- ownernya atau kadang-kadang kita lihat bahwa anjingnya punya potensi, kita tawarin ke ownernya. Jadi mungkin Daripada sebenarnya awalnya cuma nitip doang, cuman kelihatannya betul cocok nih buat activity gitu ya. Kadang-kadang kan gini, anjing yang energinya tinggi sekali nggak nyamain ownernya energinya, Bener. kasihan kita ngeliat nih ntar kalau di rumahnya berantakan gara-gara Iya. nih anjing pengen ngapa-ngapain gitu kan. Tapi ownernya yang modelnya yang waktunya nggak cocok dengan energi yang Anjingnya. dipunya sama anjingnya. Kasihan kalau di rumahnya jadi berantakan, kocar-kacir nggak segala macem, ya kita saranin untuk ikut agility, untuk ikut kegiatan yang lebih banyak membakar energinya anjingnya. Kalau untuk trainingnya sendiri sebenarnya lebih menguras tenaga itu yang pakai pikiran atau yang lebih kayak lari-lari yang fisik? Kalau buat saya dua-duanya Sama-sama sama-sama menguras. Kalau buat saya gitu ya, sama-sama karena sama-sama harus fokusnya kita tetap sama. Mau itu anjingnya kalem, mau itu anjingnya lebih energik, buat saya ya itu fokusnya tetap sama. Karena kita kalau di pelatihan anjing kan gini, mereka belajar dengan repetisi. Oh. Kalau misalnya hari Senin pagi saya bilangnya sit. Dia mulai nangkep konsep bahwa dengar kata sit itu dia harus duduk. Sorenya saya bilangnya dengan kata-kata yang sangat mirip tapi nadanya berbeda. Sit. Mereka nggak dapat konsepnya. Untuk baru-baru anjing yang baru belajar, mereka nggak dapat konsepnya karena intonasinya berbeda gitu. Atau misalnya intonasi saya udah sama, tapi Katanya berbeda. gayanya saya Nyuruhnya. yang pagi-pagi saya berdiri, yang sorenya saya duduk. Oh, itu ngaruh ya? Itu ngaruh juga Oh. untuk anjing-anjing yang baru belajar, maksud saya gitu. Oh. Begitu mereka mulai advance, mereka mulai dapat konsep bahwa si bunyi seperti ini mereka harus ngapain. Kita mulai bisa dengan banyak gayanya kita ngarepin mereka untuk ngelakuin sesuatu yang kita mau. Oke, kalau untuk training tuh sebenarnya seberapa penting sih Mas Atung untuk setiap anjing? Untuk setiap anjing training itu penting sejauh ownernya merasa bahwa itu dibutuhkan. Contohnya gini, kalau saya punya anjing nih, kebetulan misalnya rumah saya 5.000 meter. Udah. Ini anjing nggak keluar rumah, saya nggak ada masalah kalau saya panggil anjingnya sampai mulut saya berbusa, dia baru datang 15 menit kemudian gitu. Saya nggak ada masalah karena aman, nggak ada apa-apa gitu kan ya. Berarti kita nggak perlu pelatih dia untuk panggil, ya kan? Tapi kalau kita jalan-jalan di luar, anjing nggak biasa pakai leash. Kita lepas dia jalan-jalan, kita panggil 15 menit, belum tentu dia datang, Iya, karena dia asik sendiri gitu. Benar, Jadi kadang-kadang pelatihan itu yang nentuin butuh atau tidaknya ya ownernya sendiri. Tapi beda halnya dengan kalau misalnya kita mau ikut IGP. IGP tuh
tes kepatuhan ala Eropanya. Itu dulu namanya Shih Tzu, ganti sekarang jadi IGP. Terus itu ya kalau kita ngomong sit ya mereka harus sit. Kita ngomong down ya mereka harus down. Karena kita butuh nilai yang tinggi kan gitu. Tapi kalau rumahan ya itu balik lagi tergantung. Balik ke owner masing-masing. Kita butuh nggak sih ngelatih anjingnya gitu kan. Jadi sebenarnya training itu nggak harus pakai komen ya. Untuk mereka ada yang menerima lebih mudah dengan body language atau dengan suara. Jadi perpaduan antara ini kita memadukan dua-duanya. Ada yang lama-lama kita hanya butuh dengan suara aja. Kita kasih mereka komen, dia ngelakuin. Ada yang kita cuma body language aja. Nanti kita nggak ngomong tapi mereka baca kita. Berarti tergantung anjingnya juga ya. Untuk tahap-tahap awal tergantung anjingnya. Dia lebih kayak mendengarkan atau lebih melihat. Nanti ya kita bisa kayak manusia sih. Bener kayak manusia. Kan orang ada yang belajar lewat dengerin. Visual, ada yang baca, ada yang cuma gitu. Iya, ada yang sambil tidur temennya baca buku kenceng-kenceng masuk kan gitu kan. Ada yang ngelindur gitu kan. Iya, Mereka juga sebenarnya begitu, tapi kita kan bisa asah pada saat seperti apa kita mau mereka ngelakuin apa yang maunya kita gitu. Itu bisa dibentuk berarti. Bisa dibentuk secara perlahan-lahan dan konsisten. Kalau nggak konsisten repot. Bad behavior apa yang menyebabkan anjing harus di training? Kalau kita di sini lebih banyak owner yang baru punya anjingnya. Jadi masih polos-polos banget ya. Iya,